Baik, Sotihotu, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman, sahabat Dhamma semuanya, Romo Ramani, Bapak Ibu. Selamat datang di acara kita pada malam hari ini, Dhamma Sakaca Online, episode ke-52, season ke-6 dengan tema Menjadi Umat Buddha. Pada malam hari ini sangat berbahagia karena kita akan mendengarkan Dhamma dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni adalah Atasilani Tiranandini. Baik, sebelum itu teman-teman, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan marilah kita bersama-sama memanjatkan penghormatan terhadap Sang Triratna Buddha Dhamma Sangha dengan bersama-sama kita membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Terima kasih Romo Ramani, Bapak Ibu teman-teman sedama. Selanjutnya marilah kita mendengarkan untayan Dhamma pada yang akan dilantunkan oleh rekan kita Miss Elmi. Waktu dan tempat kami persilakan. Dhammapada Bahasa Waga Syair 110. Yo cak asasat ciwe dusi asama gitu hang ji witang seyo hi tasa yang artinya walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik daripada kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadi. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Miss Elmi untuk untayan Dhamma pada yang sangat indah sekali. Selanjutnya, marilah kita berkenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Atasilani Tiranandini bersama kita semua. Namo Buddhaya, Atasilani. Salam kenal, saya Meta dari Batam dan hari ini bertugas sebagai moderator yang akan menemani kita semua di sini untuk berdiskusi Dhamma. Baik, mungkin bisa dibantu rekan kita untuk di-share screen ya, profil dari narasumber kita pada malam hari ini, Atasilani Tiranandini. Baik, narasumber kita pada malam hari ini, teman-teman, adalah Atasilani Tiranandini. Beliau ditahbiskan menjadi seorang Atasilani di Padepokan Dhamadipa Arama di Batu, Jawa Timur. Beliau saat ini berdomisili di Mahawihara Buddha Manggala, Balikpapan. Pendidikan, beliau menempuh pendidikan di S1 STAB Kertarajasa Batu, S2 di Universitas Budi Luhur Jakarta.
dan mengabdi dhamma sebagai kepala sekolah PAUD Mita School di Balikpapan. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, marilah kita langsung saja mendengarkan dhamma dari Atasilani Tiranandini dengan tema menjadi umat Buddha. Atasilani, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudari Meta yang jauh-jauh dari Batam. Kita berjumpa secara virtual dan kita Iya, dekatkan diri di dalam Dhamma. Nah, terdengar di awal tadi dari Miss Elmi dari Bali, ya, ya senantiasa untuk dalam kondisi baik kita bisa berjumpa secara offline. Ya, terdengar nyaring dari apa yang diuncapkan melalui Dhammapada sangat relevan dengan topik kita tentang menjadi umat Buddha. Nah, memang kalau kita melihat secara data, yaitu adalah secara kuantitas, umat Buddha di Indonesia itu adalah memang minoritas. Kurang lebih 0,7% dari sekian juta orang di Indonesia. Namun, itu menjadi sebuah pilihan dari masing-masing dalam menjalani kehidupan. Di dalam kehidupan Guru Agung Buddha, mereka pun juga memilih pilihan kehidupannya juga beraneka ragam. Bahkan sebagai tauladan kita bersama, Guru Agung Buddha, beliau pun juga berguru dengan berbagai perguruan. Kalau sekarang mungkin lembaga, mungkin kursus dan juga seterusnya. Tidak lain tidak bukan, itu memang dipersiapkan oleh ayahandanya. Begitu pula mungkin Saudari Meta, mungkin sekarang kuliah atau sedang saat bekerja. ini sudah lulus kuliah dan saat ini bekerja. Oke. Nah, tentu di sini pada saat berkuliah bisa jadi, nah ini sekadar asumsi, permisi, sekadar asumsi, bisa jadi memang pilihan sendiri atau memang dipilihkan oleh orang tua. Itu adalah sebuah kewajaran. Itu semua adalah sebuah cara. Begitu pula bagaimana menjadi umat Buddha. Menjadi umat Buddha secara official, ya, kita pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau sekarang kita bisa menyatakan diri Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Namun, kita perlu mengingat lagi bahwa sebagai pengikut Buddha juga berbagai jenis tata laku ataupun cara berperilaku dan juga berbagai bentuk-bentuknya. Dan ini bukan menjadi sebuah persoalan yang besar, namun ini menjadi sebuah pilihan dari masing-masing. Nah, berkenaan dengan official, bagaimana menjadi umat Buddha. Nah, kalau kita mengingat kembali siapa umat Buddha. Ya, umat Buddha pertama ketika pada masa Guru Agung Buddha Gotama, yaitu adalah beliau seorang pedagang, yaitu Tapusa dan Balika. Beliau sebagai upasaka, pengikut sebagai perumah tangga. Nah, kemudian pada zaman itu pun juga ada pengikut beliau yang menjalani kehidupan tanpa rumah hingga berkembang pada zaman sekarang. Nah, Ibu Bapak Saudara, mengenai tentang official menjadi umat Buddha, kita melihat kita bisa pergi berlindung, misalkan pergi ke wihara, ataupun misalkan memang mengucapkan secara pribadi di depan altar. Kalau misalkan tidak ada altar, bagaimana? Nah, misalkan bisa mengucap di
depan misalkan ada Buddha Rupang, ataupun kalau memang benar-benar tidak ada, ya kita bisa berucap di dalam diri kita, kita berada di tanah. Nah, kita bisa mengucapkan bahwa saya pergi berlindung kepada Buddha, pergi berlindung kepada Dhamma, dan juga pergi berlindung kepada Sangha. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sering juga mendapatkan sebuah pertanyaan. Tasilani, kalau untuk menjadi umat Buddha, apakah wajib untuk diwisudi? Itu adalah sebuah perkembangan cara supaya lebih mantep, supaya lebih mantep, lebih afdol, dan juga secara data, aku sudah menjadi umat Buddha. Kemudian juga ada kebanggaan tersendiri bagi individu-individu tertentu. Tapi ini sekali lagi ini bukan sebuah kewajiban ya. Ini bukan sebuah kewajiban, ini tapi sebuah cara. Sebuah cara kita untuk menunjukkan identitas di dalam kehidupan kita secara identitas official. Seperti kita sebagai warga negara Indonesia, nah itu kan juga ada bentuk Identitas KTP, ya. ya. Bentuk KTP misalkan dari warga negara yang lain, nah kemudian masuk ke Indonesia tentu ada tata caranya. Betul, Nah, betul. sebagai umat Buddha juga ada tata caranya, yaitu kita bisa mengucapkan, nah dengan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Nah, kemudian bagaimana kita menunjukkan identitas bukan hanya di atas kertas saja. Selain secara official, berbagai motif dari masing-masing individu juga beragam. Yang pertama, pada saat kita lahir dan kita berada di dalam lingkungan atau keluarga yang memang secara keluarga besar itu adalah keluarga Buddhis, nah itu secara seolah-olah itu ada memang menjadi kewajiban turun-temurun. Nah, ya karena saya tidak bisa memilih lagi. Karena di keluarga saya ada keluarga besar, agama Buddha, semuanya beragama Buddha. Sehingga saya mau tidak mau ketika lahir sudah menjadi umat Buddha. Tanpa pergi berlindung ketika bayi sudah lahir ke dunia, tidak ada kata-kata aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan juga Sangha, tapi sudah jadi sebagai menjadi umat Buddha karena mama papanya ataupun keluarga besarnya memang keluarga besar yang beragama Buddha. Nah, itu motifnya adalah memang turun-temurun. Kemudian ada juga motif yaitu adalah ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan misalkan Saudari Meta kok kelihatannya lebih anggun ya, kok terlihat lebih cantik, lebih menawan. Kemudian ada teman atau teman kerabatnya, nah ngikut apa yang dilakukan oleh Saudari Meta. Nah, jadi karena ikut-ikutan, itu juga tidak masalah. Itu menjadi cara, motif yang mendahului. Kemudian ada juga itu karena penasaran. Karena kan ajaran Guru Agung Buddha itu 2.500 tahun yang lampau. Seolah-olah itu terendap. Seolah-olah itu menjadi ajaran yang cukup langka. Nah, pernah juga ada yang bertanya dan terheran, misalkan saya itu memang berada di salah satu wilayah, kemudian saat saya berada di wilayah B, itu ada yang, "Oh ada ya Nasilani di sana tuh yang beragama Buddha?" Ya, karena ya memang cukup lama dan juga langka tapi cukup bermakna. Ya, itu karena ada penasaran. Kemudian yang juga menemukan motifnya itu karena untuk mencari jati diri. Nah, ketika sudah melompat ya. Nah, melalui estafet dari ini ke sini ke sini ke sini belum belum mendapatkan sebuah kekokohan kekokohan untuk dirinya dalam berpijak,
menjalani kehidupan ini. Kemudian bersandar mendapatkan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan aha momennya ini masing-masing punya punya maksudnya variasi ya, variasi sebuah cara bagaimana ia menemukan kebermaknaan dari Dhamma ajaran Guru Agung Buddha. Nah, itu adalah secara motif untuk menjadi umat Buddha. Nah, lalu karena kita baik misalkan di sebuah keluarga yang memang mayoritas secara keluarga besar itu agama Buddha, ataupun memang kita itu secara kuantitas memang minoritas di sebuah keluarga ataupun wilayah, namun kita tetap kokoh di dalam keyakinan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, bagaimana kita bisa menunjukkan identitas kita yang mencirikan sebagai pengikut Buddha atau umat Buddha. Yaitu kita bisa terlihat seperti aura yang cukup menawan Saudari Meta, mungkin karena dari segi moral, dari segi etika, ya. Nah, itu karena terpancar dari apa yang dilakukan oleh upasaka, upasika, ataupun individu tertentu berkaitan dengan moral-moral atau ini menjadi benteng ataupun batasan-batasannya. Setiap orang tuh bebas untuk melakukan apapun, tapi bebas yang ada batasan-batasannya. Ini yang menjadi pertanda bagaimana seseorang itu yang menjadi pengikut Buddha yang kita kenal sebagai 3 permata Buddha, permata Dhamma, dan juga permata Sangha, seperti halnya pada istilahnya bagaimana kita bisa mengeluarkan aura permata itu dari segi moral. Oh, ternyata umat Buddha itu moralnya sangat baik, cinta damai, penuh welas asih, dan juga suka berbagi, dan juga dermawan, dan dengan hal-hal nilai-nilai kebajikan yang lain. Karena di sini tadi di awal saya sampaikan, kita semuanya itu memiliki koridor-koridor tertentu dari cara tata laku. Saudari Meta itu secara keseharian yang memang menjadi tolok ukur aturan-aturannya adalah Pancasila Buddhis. Kemudian sebagai misalkan untuk meninggalkan rumah atau hidup tanpa rumah, sebagai biku, bikuni, samanera, ataupun bisa menjadi atasilani, itu juga punya tata laku dan juga punya jumlah kemoralan, aturan kemoralan tersendiri. Nah, ini menjadi ciri-ciri sebagai kita memunculkan identitas sebagai pengikut Buddha itu secara moralnya, oh demikian. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, pada saat kita memunculkan bagaimana bentuk moralnya, tentu pada saat secara strata sosial kita tidak menjadi cacat. Kita bisa diterima oleh siapapun dan juga dimanapun. Bahkan tanpa memberikan sebuah pertanyaan tentang agama, manakala seseorang itu dengan disiplin diri dari kemoralan, itu akan diterima dimanapun. Dari Sabang sampai Merauke, ya itu akan diterima. Karena menjaga identitas untuk dirinya sendiri. Karena sesungguhnya kemoralan, aturan moral itu adalah untuk menjaga diri kita. Nah, sehingga kita bersinar di lingkungan sosial manapun. Nah, tidak lain tidak bukan idealistis sebagai umat Buddha, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan potensi spiritual di dalam diri kita. Ini yang menjadi core kita sebagai pengikut Guru Agung Buddha Gautama. Bagaimana caranya? Banyak sekali. Dikala kita bisa membuat kedisiplinan diri kita dari segi patuh terhadap
terhadap aturan-aturan tersebut yang memang di dalam literatur Buddhis tidak ada kata wajib mengikuti Pancasila Buddhis. Itu ada sebuah imbauan yang membawa kebermanfaatan di dalam kehidupan. Ini menjadi fondasi kita untuk mengembangkan spiritual kita. Nah, pada saat malam hari ini, pada saat malam hari ini kita mendengarkan Dhammapada diuncarkan oleh Ibu Elmi dan juga dengan fokus kita juga sama-sama untuk sharing atau berbagi pengetahuan yang berlandaskan memang ajaran Guru Agung Buddha. Nah, ini semua adalah juga cara untuk pengembangan spiritualitas di dalam diri kita. Setiap orang punya potensi, setiap orang punya kompetensi dalam pengembangan spiritual di dalam diri masing-masing. Nah, dari puncaknya ini, ya, ketika spiritual intelijensi itu berkembang, nah, pada saat kita berada di lingkungan sosial dan juga secara individual, bisa lebih elegan dan juga di situ membawa keseimbangan. Bagaimana cara-cara ia menyikapi, bagaimana caranya seseorang itu ketika spiritualnya itu berkembang, setelah cara menyikapi dan juga cara menyampaikannya pun juga akan menjadi berbeda. Nah, karena di situ adalah dasarnya untuk welas asih. Dasarnya adalah cinta kasih, bukan kebalikannya seperti kebencian, iri hati dan juga lain sebagainya. Nah, ini menjadi umat Buddha baik secara official hingga sampai tingkat spiritual. Nah, bagaimana kita untuk kiat-kiatnya menjadi umat Buddha yang baik? Kalau kita ada pilihan umat Buddha yang baik, tentu di sini ada selain sinonim dan juga ada antonim. Menjadi umat Buddha yang baik atau menjadi umat Buddha yang kurang baik, umat Buddha Betul. yang sedang atau cukup, umat Buddha yang kurang baik. Nah, itu juga pilihan masing-masing. Nah, Hmm. tingkatan-tingkatannya ini siapa yang tahu? Yang tahu adalah pribadinya masing-masing dan juga filterisasinya itu ketika berada di lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial. Meskipun kita merasa baik, tapi terkadang orang lain berkata berbeda. Namun yang Mhm. tahu itu semuanya adalah memang diri kita masing-masing. Betul. Nah, itu cara-caranya. Tidak ada cara yang secara pakem. Mhm. Pakem, "Oh ini sebagai umat Buddha, Saudari Meta ini sudah menjadi umat Buddha yang baik." Ya. "Oh, Saudari Meta itu sudah menjadi umat Buddha yang kurang baik." Mhm. Dan seterusnya. Manakala pengembangan potensi spiritual ini sudah berkembang, apapun yang diucapkan oleh dari luar, nah itu bisa menjadi kita bisa mengucapkan. Nah, bisa mengucapkan, "Oh, saya mendengar demikian, tidak mengapa." Memang Mhm. itu tidak mudah ya. Betul, Itu betul tidak sekali. tidak mudah ketika ada uncaran-uncaran yang sedemikian rupa. Namun ini semua sebagai latihan. Ini semua sebagai pelajaran kehidupan buat kita bersama. Dan bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai bajik, nilai-nilai luhur di dalam diri kita, yaitu tentang kedermawanan dan juga Mhm. untuk keyakinan kita. Nah, kemudian untuk pengembangan kemoralan kita dan juga untuk pengembangan kebijaksanaan itu adalah dalam tataran spiritual. Ini semua bisa kita bawa langkah kehidupan sekarang, mendatang dan juga di kehidupan selanjutnya. Ini semua untuk buat kebaikan kita bersama. Kebermanfaatan ini Mhm. buat kita semua dan juga buat ibu, bapak, saudara dimanapun keberadaan Anda semuanya, dan juga buat semua makhluk. Ya, ini uraian singkat ya, tentang menjadi umat Buddha. Ya, tentu kita akan menjadi baik. Mhm. Kita bisa berdiskusi bersama
karena variasi di berbagai situasi dan juga kondisi, dan juga kita sama-sama untuk mencari solusi yang solutif, tanpa manipulatif ataupun tanpa juga membuat membuat pribadi diri sendiri maupun orang lain yang terugikan. Ini memang tidak mudah, tapi kita berupaya bersama-sama. Oke, terima Betul kasih. sekali. Wah, terima kasih sekali atas Silani untuk penyampaiannya yang luar biasa sekali. Saya tersentuh. Sangat sederhana, namun banyak yang bisa kita ambil ya atas Silani ya, menjadi umat Buddha ini. Apalagi di apa ya, era sekarang ya, di Indonesia khususnya di negara ini kan keyakinan kita ini agama Buddha adalah bisa dibilang keyakinan yang sedikit minoritas seperti yang Atas Silani sampaikan gitu. Nah, Atas Silani, eh sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini saya mau menyampaikan ke teman-teman semua yang sedang berada di Zoom maupun yang sedang menonton secara live di kanal YouTube kita Dhamma Meta Jember. Apabila teman-teman punya pertanyaan, bisa diketikkan saja di kolom komentar maupun kolom chat, nanti akan kita diskusikan bersama Atas Silani ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama akan saya mulai dulu ya Atas Silani ya, menjadi umat Buddha. Privilege buat host nih ya. Betul, betul sekali. Kenapa saya senang sekali apabila mendapatkan tugas menjadi moderator adalah saya bisa menggali informasi, menggali pengetahuan dari narasumber. Jadinya ya itu merupakan satu privilege dan saya sangat bersyukur atas Silani. Oke, Sadu. Sadu, sadu, sadu. Menjadi umat Buddha. Di era sekarang atas Silani, di mana teknologi, informasi itu bisa kita dapatkan dengan sangat cepat dan juga bisa disebarkan dengan sangat cepat. Nah, kadang kita tuh sulit memfilter mana yang kita tonton, mana yang kita baca, apakah informasi ini tuh memberikan dampak positif kepada kemajuan batin atau tidak. Nah, sayangnya ada banyak sekali informasi maupun konten di platform-platform itu malah membuat batin kita ini agak sedikit terguncang, khususnya untuk konten yang bersifat kontroversial, gosip artis misalnya. Nah, kalau di TikTok itu kan atas Silani, terkadang eh, apa ya, konten tersebut kan munculnya random ya, acak. Walaupun sebelumnya kita belum pernah menonton konten tersebut. Nah, bagaimana kita sebagai umat Buddha untuk bisa tetap teguh gitu atas Silani, mengendalikan diri untuk kalau dilewatin sayang, tapi kalau nggak ditonton penasaran, itu gimana itu istilahnya. Kadang saya lumayan agak tergocek ya, apalagi di usia saya sekarang 23 tahun, ya kita pasti ada rasa penasaran ya Tasilani ya. Pasti ingin tahu lebih dalam lagi, tapi terkadang informasi ini ya nggak terlalu penting sebenarnya, bahkan agak sedikit bikin batin terguncang, memicu emosi malah gitu. Ya, begitu atas Silani, silakan. Oke, baik, menarik ya untuk diskusi-diskusi secara realitas ya. Iya, Maksudnya betul, realitas betul. realitas apa yang kita alami. Nah, Mm-mm. ya apa yang kita alami bersama-sama dari anak usia dini hingga sampai bahkan udah usia lanjut. Nah, Iya, itu pun udah cukup mahir ya pakai platform gadget gitu. untuk Mm. gawai. Sehingga Betul. gawai itu sebenarnya tidak menjadi tidak menjadi sebab yang sangat sangat negatif. Nah, Mm. dan juga yang menjadi kontrol kontrol diri kembali lagi pada diri kita. Pada saat Mm. kita menonton, pada saat kita kita menonton, kita bisa Mm. batasi. Maksudnya batasi di sini tadi memang awalnya awalnya itu kok kayaknya menarik ya. Mm. Kok kayaknya menarik ini FYP kayaknya nih ya. Ini muncul muncul terus nih Iya, betul. karena FYP jadi muncul muncul terus. Nah, kemudian mau tidak dilihat
tapi muncul. Mhm. Kalau tidak ditonton, kok penasaran? Ini ada apa? Kayak gitu kan. Mhm. Oke, namanya juga penasaran. Penasaran itu kepengen tahu ya. Iya, betul. Ya, perasaannya pengen tahu. Namun, nah, karena zaman sekarang yang cukup sangat cepat pemotongannya, kemudian variasinya, kreasinya, dan juga bisa berinovasi, ya kan? Nah, ketika itu munculnya bisa berulang, kita cukup nonton satu kali. Nah, kita Hmm. cukup nonton satu kali. Mhm. Nah, karena kan sudah tahu di awal menonton, itu sudah karena kan kuncinya adalah kita lapar akan penasaran, Penasaran, ya betul. kan? Nah, penasaran. Nanti kalau saya tidak nonton, pada saat ada teman berbicara atau dengan topik ini, saya tidak tahu. Nah, kemudian cukup sekali kita menonton, ya kan? Ketika sudah sekali, nah kemudian bisa kita analisis, pentingnya apa ya buat saya? Nggak ada urusannya juga kan sama saya. Mhm. Kalau misalkan memang nggak ada urusannya dan kita bisa menganalisis, mempertimbangkan ini semua, pada saat kita scroll gawai kita, kemudian Mhm. muncul lagi tuh, ya kita bisa lewatin kan, "Oh aku udah tahu." Nah, arahnya itu kemana itu, ya pasti ke situ. Mhm. Manakala memang itu tidak berhubungan dengan untuk penambahan ya, penambahan pengetahuan, itu sebenarnya juga nambah pengetahuan kita, nah. Tapi jenisnya yang berbeda, ya Iya, kan? betul sekali. Jenisnya yang berbeda. Dan juga kita bisa bisa misalkan saat mendapatkan terkadang potongan-potongan itu ada yang bermanfaat, ya kan? Mhm. Potongan-potongan itu juga ada yang bermanfaat ataupun podcast-podcast yang memang diadakan oleh beberapa individu ataupun kelompok, itu Mhm. ada beberapa yang kreatif itu memotong, tapi yang bisa bermanfaat. Itu sangat menolong buat seseorang yang menonton kayak gitu, yang Mhm. menikmati ya scroll-an, menikmati scrolling saat Iya. misalkan me time, saat untuk healing kah, karena masing-masing punya cara untuk healing-nya ya. Ada memang Betul. yang saat saya tanya healing-nya atau bisa merasa nyaman, me time-nya tuh seperti apa? Saya scrolling sih lah. Oke. Nah, itu tidak salah juga. Nah, Mhm. nggak salah, itu ada cara 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 masing-masing individu supaya untuk meregulasi di dalam dirinya. Karena yang Mhm. dicari baik anak kecil, anak usia dini, itu adalah pertama adalah rasa aman, yang kedua Betul. adalah nyaman, yang ketiga adalah tenang, kan. Lalu kok bukan bahagia? Bahagia itu sulit ya diterjemahkan gitu, sangat cukup sulit gitu. Iya, agak Karena dalam pada ya. iya, cukup mendalam. Nah, Mhm. kemudian saat juga senang. Senang nggak kalau dapat hadiah? Ya senang. Karena kata-kata senang itu kalau di dalam bahasa Inggris happy. Happy Mhm. juga bisa bahagia. Nah, itulah, kekayaan bahasa Indonesia ya. Kekayaan bahasa bahasa Indonesia. Namun, anak kecil sampai usia usia lanjut rasa aman, nyaman, dan juga tenang, serta senang. Nah, itu pada umumnya memang memang dicari, gitu. Maksudnya ingin mendapatkan kondisi yang demikian. Nah, untuk bisa mengendalikan mengendalikan tentang scrolling, tentang, berita-berita yang kiranya maknanya, kebermanfaatannya itu tidak menambah ya, menambah untuk diri kita menjadi lebih lebih maju. Nah, kita cukup kalau memang kita penasaran, kita cukup nonton atau melihat, menyaksikan itu satu kali. Manakala itu muncul berkali-kali ya, namanya juga Mhm. kita tidak bisa mengendalikan ya algoritma ya, Iya. algo algoritma sistem dari misalkan TikTok, ataupun Instagram, ataupun, YouTube Short itu ya, itu kan juga Iya, iya, banyak ya. betul. Nah itu kita nggak bisa mengendalikan, yang bisa mengendalikan hanyalah jempol kita.
Bener banget, mau di Mau pause atau dilanjut. pause atau next Iya, atau bener scroll ke banget. bawah atau scroll ke samping. Betul. Itu itu di sana. Mm. Itu kurang lebihnya. Baik, berarti ya memang harus apa ya? Bisa dibilang latihan juga ya, Tasilani ya. Dan ya kalau memang video ini FYP sering muncul ya ketika kita sudah nonton sekali udah cukup sekali. Dan kalau lewat lagi udah biarin aja nggak usah dipeduli. Oke, baik. Mungkin kita akan lanjut. Ini ada titipan pertanyaan dari rekan kita ya. Saya coba bacakan. Nama budaya Tasilani. Apakah apakah orang yang baik itu bisa dikategorikan sebagai umat Buddha juga selain hanya status? Silakan atas Silani. Oke, orang baik, kriteria orang baik itu adalah mereka yang melakukan sesuatu bermanfaat untuk dua pihak. Mhm, Yang pertama, pihak untuk diri sendiri dan juga pihak untuk orang lain. mhm, Itu adalah orang baik. Kita bisa menemukan orang baik dimanapun, dalam aspek apapun, di wilayah apapun, dan juga dengan siapapun. Kita bisa menemukan itu. Namun, manakala mereka itu memang berbuat sesuatu hal yang luhur, berbuat misalkan memang penuh kasih, penuh mhm, cinta, kemudian suka memberi, kayak gitu ya. Nah, itu memang orang baik. Itu itu kategori orang baik yang melakukan perbuatan baik atau tindakan yang bermanfaat untuk dirinya dan juga tanpa merugikan pihak lain. mhm, Nah, namun apakah itu maksudnya apakah yang bersangkutan itu sebagai umat Buddha? Belum tentu juga. mhm, Belum tentu juga mereka yang melakukan tindakan demikian itu sebagai umat Buddha. Lalu bagaimana bisa melihat, ya, mhm, melihat, oh dia ini umat Buddha. Oh dia ini bukan umat Buddha. Itu sangat mhm. sulit. Ya, Iya, betul. kalau dalam kategori Garawasa, Upasaka dan juga Mhm, Upasika. Namun kalau kita bandingnya dengan Garawasa mhm. dan juga yang Tambah cita. yang iya, ya itu bisa Pasti membedakan. kelihatan banget. Nah. Akan sangat-sangat tertampak ya perbedaannya, Mhm, perbedaan secara visual. betul. Namun, saya pernah menemukan sebuah literatur Buddhis, Mhm, kalau pada zaman Guru Agung Buddha, mereka yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan juga Sangga, mereka menggunakan pakaian putih-putih. Jadi atas putih, bawahnya pun juga putih. Nah, kalau mhm, saya pernah berdiskusi dengan salah seorang seorang guru spiritual yang memang lama di Sri Lanka mhm, dan juga di Thailand. Nah, itu beliau beliau menyampaikan kalau umat Buddha itu pada saat pergi ke wihara itu menggunakan pakaian atas putih, bawah pun mhm, juga putih. Itu memang sebuah pakaian-pakaian yang memang dipakai mhm. pengikut Buddha pada zaman Guru Agung Buddha juga. Nah, Mmm, itu juga memang menjadi tradisi. Ya, mhm, tradisi digunakan pada zaman Guru Agung Buddha. Dikala ada misalkan upasaka ataupun upasika pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan juga Sangga. Sehingga pada saat bulan purnama, misalkan di Sri Lanka ataupun di Thailand, itu mereka berbondong-bondong untuk pergi ke wihara dengan melakukan kebajikan dengan berbagai cara. Mereka menggunakan pakaian atas putih, bawah pun juga putih. mhm. Tapi ketika kita bertemu pakaian putih-putih di mall, apakah itu sebagai umat Buddha atau Islam? Ya belum Belum tentu juga tentu. ya. Kalau semisal contoh kalau pada umumnya itu kan di hari Minggu melakukan puja bakti di wihara.
Nah, mereka ketika datang menggunakan pakaian putih-putih atau putih hitam ataupun apapun itu, ya kita bisa bisa berasumsi ya, bisa berasumsi kalau beliau-beliau itu mereka-mereka sebagai umat Buddha. Hmm. Namun kalau misalkan memang datang pakai pakaian putih-putih ataupun putih hitam, putih pink, putih apapun lah. Nah, lalu pada saat di hari Minggu, kemudian hanya duduk saja, apakah itu juga sebagai umat Buddha? Juga belum tentu juga. Kayak gitu. Jadi tidak gampang, tidak Mhm. gampang untuk membedakan, oh ini umat Buddha atau bukan. Nah, tapi nggak penting juga kita bertanya. Kita bertanya, belum tentu juga Saudari Meta sebagai pengikut pengikut, Guru Agung Buddha juga belum tentu juga. Karena ini ada sebuah nilai kebaikan, ini ada sebuah Mhm. tindakan kebaikan untuk memperdalam tentang ajaran Guru Agung Buddha, untuk menambah wawasan tentang ajaran Buddha, untuk bisa lebih mengenal lebih dekat, nah, tentang ajaran Buddha, dan bisa juga dengan cara-cara apapun. Mhm. Tanpa kita memvalidasi, Betul, betul. tanpa kita memvalidasi, misalkan Kak Meta agamanya apa? Itu kan sebuah, ya, privacy ya menurut Iya, saya. betul. Agak, apa ya, kurang kurang etis juga nggak sih nanya-nanya agama gitu kan? Iya, Kayak itu kan keyakinan bersifat pribadi ya. betul, betul banget. Jadi, siapapun berhak, Mhm. siapapun itu menjadi hal yang wajar melakukan tindakan yang luhur, melakukan Mhm. perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Berbuat. Terlebih sekarang tuh kan cukup banyak ya, bagaimana seperti self development tentang Mhm. meditasi, Betul. Nah, itu kan. nanti akan saya tanyakan, tapi baik, lanjutkan atau Silani. Nah, self development tentang Mhm. meditasi. Berbagai kelompok-kelompok mengembangkan Betul, mengembangkan tentang meditasi. meditasi. Ya, Sudah banyak tapi sekali, banyak sekali banyak kata. sekali. Nah, ketika kita telaah, Mhm. misalkan di konteks ini mengembangkan ini, konteks ini mengembangkan ini, konteks ini mengembangkan ini, tapi di situ praktiknya adalah praktik meditasi. Apakah itu Mhm. adalah umat Buddha? Belum tentu. Belum tentu juga, ya kan? Itu adalah sebuah cara, sebuah latihan Mhm. untuk tingkat spiritual. Nah, kurang Ya, lebihnya demikian. oke, terima kasih atas Silani. Berarti memang ya melakukan perbuatan baik itu sudah bisa dibilang lumrah ya, maupun itu umat Buddha atau bukan. Ya, ya udah gitu, dan kita nggak mesti apa ya, bisa dibilang tuh nggak mesti memvalidasi seperti yang tadi atas Silani sampaikan ya. Kayak ya udah, kalau emang yang melakukan perbuatan baik umat Buddha, ya sudah, kita turut berbahagia. Maupun yang bukan umat Buddha, kita turut berbahagia juga. Tidak perlu apa ya, berpikiran terlalu jauh gitu, atau berasumsi terlalu jauh. Baik, Betul, terima kasih betul. atas Ilani untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan, sebenarnya ini dari personal. Oke. Cuman ya, seperti biasa saya akan memanfaatkan privilege saya sebaik mungkin ya Tasilani ya. Oke, jadi sebagai umat Buddha, Tasilani, saya merasa bahwa terkadang saya memiliki berbagai pertanyaan. Ini saya tidak tahu, bisa jadi kemungkinan besar malah karena pengetahuan dhamma saya yang kurang, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang terkadang tuh bisa dibilang agak sedikit membuat keyakinan saya agak goyah. Nah, apakah ketika umat Buddha memiliki pertanyaan terhadap Dhamma, mau itu apa ya, pertanyaan receh atau pertanyaan yang berat gitu, dan ditanyakan kepada, misalnya seperti saat ini saya lakukan kepada Tasilani, kepada senior-senior gitu yang sudah mahir, sudah menguasai Dhamma gitu, apakah itu merupakan apa ya, merupakan salah satu bentuk bahwa
dia adalah orang yang keyakinannya rendah karena memiliki pertanyaan. Karena seperti yang saya ketahui, mungkin bukan di agama Buddha, tapi di keyakinan lain, ketika seseorang itu memiliki pertanyaan terhadap keyakinannya, mempertanyakan sesuatu terkait keyakinannya, dia bisa dibilang sebagai orang yang kurang beriman gitu. Nah, apakah di agama Buddha ini memiliki pengertian seperti itu atau malah justru bagus gitu? Silakan Atta Silani, mohon jawabannya. Terima kasih. Oke, cara yang cerdas ya. Menggunakan privilege. Nah, karena untuk terbang ke Balikpapan dan juga ke Batam itu membutuhkan banyak faktor. Betul sekali. Nah, untuk cara-cara dalam hal seseorang itu bertanya, nah baik itu dalam kategori receh ataupun dalam kategori yang tingkat maaf rendah ataupun menengah dan juga tingkat level yang tinggi Tinggi. ataupun lebih mendalam. Nah, itu semuanya itu adalah berdasar dengan memang kita ingin tahu. Nah, berdasar kita adalah ingin ingin tahu dan juga ingin memvalidasi, mengkonfirmasi apa yang saya ketahui supaya tidak micaditi sehingga saya perlu konfirmasi. Nah, sehingga ini menjadi baik. Nah, ini menjadi baik karena memang di dalam agama Buddha, nah itu seseorang yang memang bertanya disilakan apapun yang memang yang mau dipertanyakan, yang ingin diluruskan ataupun memang itu apapun yang bertanya semua punya motif-motif ya. Betul, betul Tanpa sekali. kita itu bertanya kepada yang memberikan pertanyaan, maksud kamu tuh apa tadi? Nah, itu kan akan menjadi bentuk bentrokan ya. Iya, betul. Agak memicu Gimana? konflik ya. Iya. Jadi apapun yang ditanyakan oleh seseorang, ya tadi dari saudari Meta yang memang ingin tahu kenapa kok kalau misalkan salah satu contoh mungkin bisa menjadi receh. Bagaimana 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 pertanyaan itu dikatakan receh, dikatakan tinggi, itu siapa yang memvalidasi kita tidak tahu. Mungkin asumsi kita aja, ya kan? Betul, betul. Mungkin asumsi kita aja. Saat saya mau bertanya sama Taselani Tiranandini nih tentang kenapa ya Taselani kalau kita mau puja bakti, mau kita untuk masuk ke Dhammasala, kita tuh harus bersikap anjali. Kenapa namaskara kita itu kita bernamaskara itu 3 kali. Nah, misal salah satu contohnya ada demikian. Nah, tapi kalau saya tanya kayak gini nanti receh nggak ya? Nah, itu akan menjadi polemik yang tidak terjawabkan buat diri kita. Padahal ini adalah buat kita yang bertanya, aku pengen tahu. Nah, Iya, betul sekali. bukan 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 untuk menjatuhkan, bukan untuk membuat seseorang yang saya tanya itu menjadi tidak nyaman, tapi ini adalah rasa ingin tahu. Namun, menjadi lebih elegan, baik yang bertanya ataupun yang menjawab misalkan, yang bertanya misalkan, kan kita tidak tahu ya, maksudnya pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang, itu tuh receh buat yang bertanya, ataupun receh yang diberikan pertanyaan, itu kita tidak tahu. Karena kategori receh itu banyak banyak hal ya, di mana Iya, tempatnya. Nah, kemudian supaya untuk kita yang bertanya kepada siapapun untuk meminimalisir, ya kan, meminimalisir asumsi-asumsi yang bisa menjadi tambahan tambahan pemikiran kita, kita bisa iya. mengalah. Misalkan, "Permisi Bante, saya izin bertanya." Misalkan kita bisa sampaikan background kita gitu. Nah, background kita, saya sebagai mahasiswa yang memang minim mendapatkan teori dan juga pada waktu saya
di tempat saya sekarang itu sedang misalnya merantau di Balikpapan. Mm-mm. Dan memang ini agak agak bertele ya. Agak bertele, tapi untuk bisa oh panahan kita itu bisa lebih tepat Mm-mm. tanpa membuat mekarnya asumsi yang tidak diinginkan oleh si penanya. Kita Mm-mm. bisa menjelaskan background kita. Nah, lalu setelah menjelaskan background kita, itu adalah nada. Misalkan, Tasilani, kenapa sih kok kalau nama sekarang itu 3 kali? Ya kan itu sama aja. Iya. Meskipun di situ kita penuh penuh ada tanda tanya ya, Mm-mm. pengen tahu kenapa nama sekarang itu 3 kali. Kenapa kok? Nah, dan seterusnya. Itu itu adalah dari segi kalimat Intonasi. intonasi. Ya, Mm. kalimat intonasi. Yang Mm-mm. ketiga adalah mimik wajah. Mm. Meskipun kalimatnya itu baik, tapi dengan misalkan mimik wajah yang kurang baik-baik saja, ya bisa menjadi faktor kayak gini. Iya, Ini betul sekali. apa ini? Setuju, setuju. Namun kita bisa sampaikan secara santun. Manakala ini kitanya menjadi rasa khawatir, ya, menjadi khawatir, menjadi takut nanti pertanyaan saya mendatangkan asumsi receh ini pertanyaannya bagi orang lain. Tapi belum tentu loh. Belum tentu Mm-mm. belum tentu pertanyaan kita ini itu tidak bermanfaat buat diri kita dan juga orang lain. Bisa Mm-mm. jadi pertanyaan kita bisa menjawab menjawab eh, keraguan-raguan buat orang lain. Bisa Iya. mendapatkan pencerahan buat orang lain. Namun sekali lagi kita perlu perhatikan bagaimana caranya kalau kita untuk bertanya dalam Mm-mm. motif motif kita itu adalah untuk mengurangi micaditi. Nah, Mm-mm. untuk meluruskan pemahaman kita atau pandangan kita atau perlu Mm-mm. untuk memvalidasi kalau memang memang kita itu ingin ingin membandingkan, ingin mengkonfirmasi, kita bisa sampaikan. Nah, setelah ini kemarin tuh saya mendapatkan informasi demikian. Mm-mm. Nah, kemudian kalau menurut atas ini bagaimana? Nah, kan itu ada cara pandang. Itu kan sebagai bentuk konfirmasi atau komparasi ya, atau membandingkan. Itu enggak masalah juga. Tapi tetap Mm-mm. kita sampaikan maksud dan juga tujuan kita. Itu demikian. Baik, terima kasih atas Silani. Berarti sebenarnya nggak apa-apa, cuma tergantung niat kita dan juga faktor-faktor ya, selain dari intonasi, mimik wajah, ya gitu. Oke, baik atas Silani kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Menurut atas Silani, adakah praktik sila yang paling sulit? Apakah apa manfaatnya setelah kita menjalani 5 sila atau 8 sila sehari dari pengalaman Atas Silani sendiri? Oh, ini mungkin maksudnya minta Atas Silani untuk share terkait pengalaman Atas Silani menjalani sila mana yang menurut Atas Silani agak sedikit sulit gitu. Ya, monggo Atas Silani. Oke, ini kalau ini tergantung pada pribadi ya. Nah, Mm-mm. tergantung pada pribadi mengenai tentang aturan-aturan dari 5 sila ataupun delapan delapan sila itu adalah bentuk pengembangannya. Dari aturan kemoralan yang pertama sampai juga yang ke-8. Nah, itu semuanya itu adalah sebuah latihan, tidak ada yang sulit dan juga tidak ada yang mudah. Ya. Mm. Dan terkadang kita tidak bisa mengatakan bahwa misalkan yang pertama, misalkan Panatipata, Wiramani, Sikapadang, sama Diami. Itu buat saya itu sulit. Kenapa? Nah, misalkan di dalam kondisi tertentu. Di Mm. dalam kondisi tertentu. Ya kan? Salah satu contoh. Ini case-nya bukan di saya ya. Case-nya di saya ini hanya berandai. Ini Ya. hanya berandai manakala kita mendapatkan case yang demikian. Panatipata, Mm. Wiramani, Sikapadang, sama Diami. Ini adalah pertanyaan dari anak kecil.
Nah, pertanyaan datang dari anak kecil. Ya, Mhm. tapi juga membuat otak saya berputar-putar juga untuk bisa memberikan hal yang terbaik. Silani, kan kalau nyamuk itu kan ah, ada yang berbahaya, yaitu nyamuk malaria, Mhm. ya kan? Itu kan bisa bisa membuat membuat kita jadi sakit. Kalau misalkan misalkan ada nyamuk yang hinggap, itu adalah nyamuk malaria, kita boleh nggak untuk memukulnya? Nah, itu itu kan lumayan ya. Nah, Mhm. sejauh yang saya ketahui mengenai tentang case yang demikian, memang jenis nyamuk itu cukup beragam. Apakah kita bisa pastikan nyamuk A, B, C, D, E itu perlu kita pakai itu dulu, apa itu kaca pembesar ya? Untuk make sure ya, ini berbahaya Iya, apa tidak. apakah benar ini nyamuk malaria gitu ya? Nah, ya kalau pada saat kita sedang waspada, kalau pada saat kita sedang sedang asik melakukan sesuatu ataupun kita sedang tertidur mungkin kita tidak tahu. Hmm. Mhm. Lalu bagaimana pada saat kita sedang waspada kalau itu adalah nyamuk? Biar bagaimanapun, ya kan, biar bagaimanapun itu ya kita bisa usir. Ya, itu maksudnya kita bisa usir usir untuk dia pergi. Tapi kan itu berbahaya. Ya, kalau memang kita tahu itu adalah berbahaya, segera kita kita obati. Segera segera kita obati. Itu yang misalkan salah satu kasus ya. Kasus Mhm. yang memang ini benar-benar ditanyakan oleh anak-anak. Mhm. Nah, apakah ini pertanyaan receh? Tidak Tidak juga, juga. kan? Nah, kemudian dari faktor aturan kemoralan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai ke-8, semuanya itu baik-baik saja. Nah, semuanya kita kita bisa bisa melihat situasi dan kondisi. Berbagai pertanyaan mengenai tentang sila pertama sampai yang ke-8, ada beberapa yang menyampaikan kepada saya mengenai sila yang ke-7. Naca gita wadita, wisukadasana, malaganda wilepana, dharana mandana, wibusanatana, wiramani, sikapadang sama diami. Misalkan bermake up, ataupun pakai wewangian, ataupun mendengarkan alunan musik dan sejenisnya. Nah, mungkin berawal kalau dari 5 sila menuju ke 8 sila, namanya Mhm. juga adaptasi, Iya. tidak semuanya itu adalah instan. Meskipun ada produk namanya mie instan. Ya, ya, semuanya tidak instan. Mhm. Semuanya perlu adaptasi. Awal-awal ya memang menjadi kebingungan. Maksudnya kebingungan ini benar atau enggak. Lalu kalau seperti ini itu bagaimana? Pada saat saya kuliah, mendapatkan mata kuliah tentang seni musik dan juga paduan suara. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita kaitkan dengan yang aturan Buddhis yang ke-7, Setuju. ya kita melihat aspek di sana, ya itu melanggar. Mhm. Tidak sesuai. Kita kembali lagi motifnya apa? Nah, karena di situ adalah kita itu adalah latihan. Mhm. Hmm, ya kan? Motifnya itu adalah kita latihan. Ya kita berlatih. Berarti Tasila ngikutin untuk paduan suara tersebut. Nah, menarik nih ya. Apakah Tasila mengikuti paduan suara tersebut? Yang memang maaf, dosen-dosen pengampu memang non
non Buddhis Budi. ya. Ya, itu non Buddhis. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya kita ngomong kepada dosen tersebut. Kita ngomong, kemudian supaya ya nilai kita. Kan kalau di dalam akademis ujung tombaknya apa? Angka. Sekali. Angka. Nah, kemudian saat saat bisa lulus, ya lulus dan juga lolos nih. Di dalam satu mata kuliah ini kita ngomong kepada dosen kalau memang tata aturannya itu demikian. Jadi bagaimana caranya agar bisa lolos dan juga lulus di mata kuliah ini gitu. Ya, kemudian ada beberapa trik. Ya, kita bisa menulis menulis tentang kajiannya. Nah, dalam perspektif agama Buddha. Jadi kita tidak ikut paduan suara. Nah, tapi kita bersuara di dalam hati. Artinya menuliskan di dalam sebuah kertas bagaimana perspektifnya di dalam agama Buddha. Nah, kan kita memang bersuara, punya suara pada saat kita puja bakti. Kalau suara kita tidak kita kontrol, ya mungkin Saudari Meta pun juga udah langsung angkat pantat dari Dhammasala ya. Karena lantunan, misalkan lantunan Ceritanya. ya, kemudian Sutta, Gatha dan juga yang lainnya itu kurang nyaring, mungkin membuat kurang nyaman. Ya, Iya. jadi ya itu juga sebagai paduan suara. Pada saat puja bakti kita melafalkan parita itu juga paduan suara. Nah, tapi konteksnya adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, mm. Baik, Kalau terima untuk kasih atas. Saudari Meta selama ini dalam praktik untuk upasika dari yang pertama sampai yang kelima yang cukup sulit. Yang cukup sulit ya, itu yang pertama sih memang jujur. Oke. Untuk yang remeh-remeh seperti misalnya nyamuk dan semut khususnya ya, Oke. apalagi kayak contohnya di kamar itu kayak kita apa ya ada sedikit remahan saja itu semut udah berbondong-bondong gitu. Jadi kayak ada apa ya seperti kesulitan mengontrol untuk aduh ini biar cepat gimana sih paling sapu gitu. Tapi kan tanpa tanpa kita sadari secara penuh semut-semut yang tersapu itu pasti kan ada beberapa yang terbunuh, ada beberapa yang meregang nyawa gitu. Nah, paling Mhm. itu sih Silani. Oke. Tapi di situ setidaknya tidak diikuti oleh rasa bersalah ataupun penyesalan yang sangat dalam. Paling Ya, ya saya minta maaf semut, semoga terlahir di alam bahagia gitu aja. ya. Nah, itu sebagai salah satu cara ya, supaya penyesalan ataupun seperti merasa merasa bersalah itu tidak berkepanjangan Iya, gitu. karena kan apa ya, menyalahkan diri sendiri terlalu berlarut itu kan juga tidak baik untuk batin kita sendiri ya, Tasilani. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya ini apa ya? Yang saya apa ya berdasarkan observasi sih sebenarnya, pengalaman juga waktu saya masih bersekolah dan berkuliah, bahkan di saat kerja seperti ini, melihat rekan-rekan yang beragama Buddha dan sempat saya sendiri itu merasa insecure, merasa kayak kurang percaya diri mengakui bahwa identitas saya ini sebagai umat Buddha gitu loh, secara terang-terangan gitu. Jadinya apa ya? Kadang kita juga di masyarakat itu yang semestinya kita tuh mampu untuk berkontribusi, untuk apa ya? Untuk stand out gitu sebagai umat Buddha yang baik yang bisa apa ya, memberikan manfaat buat masyarakat karena identitas kita agama Buddha yang minoritas lah, takut dikucilkan, apalagi umat Buddha yang sorry, maksudnya beretnis Tionghoa ya.
agak insecure. Nah, itu gimana caranya kita umat Buddha khususnya apa ya, anak-anak muda ya, bisa lebih percaya diri, aku nih agama Buddha. Aku nih siswa Sang Buddha gitu. Aku punya moral, aku mengikuti, aku menjalankan sila. Aku baik loh, aku bisa menjadi baik, aku bisa berkontribusi buat masyarakat. Gitu. Jadinya kita bisa apa ya, lebih pede lagi untuk berbuat baik gitu atas Silani. Silakan. Oke, ya namanya juga kita dalam melihat melihat dari sisi minoritas. Nah, Mm-mm. ya, dari sisi minoritas kadang itu bisa menjadi salah satu faktor membuat seseorang menjadi insecure. Mm-mm. Ya, saya pernah berada di posisi yang demikian. Maksud saya pernah itu di sebuah wilayah, da- karena ya masih bersekolah kan harus ikut orang tua ya. Mm-mm. Nah, masa berpindah di sebuah wilayah dan di situ semuanya itu adalah warnanya lain. Mm-mm. Jadi kami satu keluarga saja yang beragama Buddha. Kemudian apa yang harus kita lakukan di keperbedaan hanya satu, yaitu keluarga keluarga kami saja. Ya, tetap kami melihatnya itu karena memang backgroundnya itu adalah keluarga besarnya keluarga Buddhis. Ya, Mm-mm. ya keluarga Buddhis ada sosok yang memang menjadi panutan, menjadi panutan. Ya kita melihat kita harus tetap mempertahankan itu kita itu sebagai sebagai umat Buddha. Mm-mm. Tapi saya secara dari awal merasa saya bangga menjadi menjadi umat Buddha meskipun saya hanya sendiri. Mm-mm. Nah, pada saat di sekolah ya memang sendiri, satu kelas juga juga sendiri gitu kan. Mm-mm. Kemudian pada saat mata pelajaran yang lain, mata pelajaran yang lain itu kan kita harus kemana? Ya kita Iya, keluar. iya, iya. Sempat juga Mungkin pernah mengalami dialami juga seperti itu kan. ya. Ya, Apalagi di sekolah negeri khususnya ya. ya. mm. Ya kita sifat menerima menerima diri kita. Nah, memang tidak mudah kalau kita membandingkan antara mayoritas dan juga minoritas. Ketika kita melihat, ya kan memang umat Buddha itu kan minoritas, ya gitu. Kita ya harus saya mengalah dan seterusnya. Itu akan justru menjadi bumerang kita itu. Memang kita harus rendah hati ya. Kita harus rendah hati, tapi kita jangan sampai bisa rendah-rendah diri gitu. Betul, betul sih. Dan meskipun kita minoritas, tetap kita bisa berkualitas, kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Meskipun mungkin ada faktor-faktor yang lain, tadi mungkin dari disampaikan dari segi etnis dan juga yang lain, itu kan Hmm. memang menjadi sorotan, kayak gitu Iya. kan. Lalu bagaimana caranya? Ya, cara yang pernah saya lakukan, ya, yang pernah saya lakukan itu adalah saya punya komunitas. Mm-mm. Ya, punya komunitas yang memang di situ adalah semuanya Buddhis. Mm-mm. Ya, itu ada misalkan satu organisasi tertentu, ya misalkan contoh Patria, gitu kan. Nah, kemudian ada kegiatan yang lain, tetap saya ikutin. Itu udah sebagai salah satu cara kita nggak sendirian. Iya, betul sekali. Kita kita tidak sendirian. Nah, kemudian keterbukaan itu cukup perlu. Nah, kita sharing sharing dengan teman, tapi tetap ya kita tetap eh, filterisasi. Ya, Mm. kita pilih-pilih itu bukan berarti kita sombong, ya. Betul. Pilih-pilih itu bukan berarti kita sombong, tapi setiap orang itu berhak memfilterisasi karena masing-masing frekuensi antara A dan juga B, meskipun ini sama-sama secara usia, tapi belum tentu Mm. sefrekuensi. Meskipun satu Setuju. circle, satu organisasi, tapi kita perlu sefrekuensi yang memang saya menerima kamu, kamu menerima saya.
Jadi itu akan menjadi saling menguatkan. Kita berada di satu komunitas, di dalam satu komunitas yang memang di situ kita sama-sama satu pandangan. Ya, satu pandangan, tetap pandangannya adalah berlandaskan agama Buddha. Kemudian yang kedua, ya kita sama-sama untuk berbagi. Maksudnya berbagi dalam suka dan juga duka. Kemudian kita juga berbagi apapun yang kita miliki. Bukan berarti kita langsung berikan semuanya, tidak. Untuk kita bagi, misalkan mereka memang kurang pas tidak membawa pensil, ya pas ya. Bertepatan tidak membawa pensil, kita punya pensil lebih dari satu, ya kita bisa pinjamkan kayak gitu. Ya kan? Nah, dengan komunitas yang demikian, satu pandangan, satu pemikiran, satu visi misi, kemudian kemoralan juga setara, ya, selaras, lalu kedermawannya itu juga selaras, sama-sama suka berbagi, itu ya, gemar untuk berbagi, ya, ini menjadi salah satu indikator bagi individu untuk oh iya, ini patut nih untuk saya jadikan sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kalyana mita. Karena kalyana mita itu tidak semata-mata untuk ke, kemajuan buat duniawi, tapi untuk kemajuan secara spiritual. Spiritual Itu juga, setuju, setuju. ya, jadi keduanya kita bisa bisa berkembang gitu. Lalu kalau misalkan bertemu dengan em, teman yang lain ataupun kita ditanya, oh agamamu apa? Kayak gitu kan. Ya sekali lagi, pertama kita harus tahu dulu motifnya apa bertanya. Kita perlu lihat lagi bagaimana caranya yang bertanya. Kemudian apakah kita mengenal dekat dengan yang bertanya itu? Nah, kemudian kita bisa melihat lagi bagaimana bentuk bentuk face-nya. Nah, bentuk face-nya itu bertanya seperti apa. Kalau memang itu adalah indikasinya itu untuk hal yang baik, misalkan saat wawancara, maksudnya wawancara di sini ketika ada salah seorang misalkan peneliti kemudian bertanya pada seseorang, kan perlu misalkan di situ ada biodatanya ya, ya itu ada kepentingan tertentu. Tapi bagi yang lain saat kita ditanya agama kamu itu apa? Nah, kalau memang di situ adalah kita bisa menjawab ya kondisinya pas, oh agama saya Buddha. Hmm. Ya dengan lantang kita bangga menjadi umat Buddha. Ya, meskipun berbeda langkah, nah, tapi tetap kita memiliki makna. Karena ini menjadi pilihan untuk menjalani kehidupan kita. Kita tetap bangga. Meskipun kita kembali pada waktu antara wihara dengan rumah kami pada waktu itu cukup jauh. Nah, ya cukup jauh, tapi ada rasa ada rasa senang, ya ada rasa senang ketika dari rumah ke wihara itu tuh dengan mengayuh sepeda. Nah, dengan mengayuh sepeda, misalkan ketika di hari Minggu ataupun hari yang lain, jika memang waktunya cukup panjang ya. Tapi jika memang waktunya itu tidak memungkinkan untuk mengayuh sepeda, ya bisa pakai kendaraan yang lain ataupun diantar oleh orang tua. Itu ada rasa eh Seru. ya seru, ada Oke. rasa eh, senang ketika bertemu pada saat bertemu, ibarat seperti kayak orang naik gunung, ya ketika sudah sampai di puncak, lelah dari bawah sampai ke atas itu seperti terbayarkan. Terbayarkan ya, setuju sekali. Usaha tidak bisa mengkhianati sebuah hasil. Setuju, setuju. Nah, itu yang saya pernah lakukan dan juga pernah di posisi yang demikian. Pada waktu pembinaan di satu tempat, nah itu juga memang beliau ini satu-satunya juga. Ya.
di suatu tempat di area di wilayah Jawa Tengah itu pernah ada satu daerah yang beliau ini satu-satunya keluarga menjaga tentang Buddha, Dhamma dan Sangha sampai peranakannya. Oh. Itu membuat saya jadi tertarik. Tertarik di sini adalah tertarik untuk bertanya. Heeh. Nah, seperti tadi kan disampaikan pertanyaan receh enggak, tapi itu adalah penasaran apa yang Mm-mm. menjadi motif nih. Karena itu bisa jadi inspirasi kan buat kita. Mm-mm. Betul, Gitu. betul. Inspirasi, kok bisa ya? Nah, kok bisa? Itu adalah salah satu cara mengaktifkan saraf-saraf otak kita. Pada saat kita bertanya, kita berpikir loh. Nah, Setuju banget. meskipun pertanyaan ini seolah mengapa? Terus bagaimana? Itu saraf-saraf kita itu terkonek, ya. Mm-mm. Terkonek antara satu dengan yang lain. Kalau Mm-mm. badan kita itu adalah otak, maaf, maksud saya otot. Otot itu kan perlu berolahraga. Jadi Mm-mm. semakin semakin sering untuk misalkan seseorang itu berolahraga, ototnya Semakin semakin. terbentuk ototnya. Ya, begitu pula dengan otak kita. Dengan Itu kan banyak juga saraf-sarafnya itu semakin banyak tuh. Pengaitan itu semakin semakin banyak dan di situ muncul aha momen tertentu di suatu kondisi yang pas. Mhm. Makanya kita melihat banyak sekali seseorang yang bisa menemukan dhamma, ya. Menemukan dhamma ini bisa di usia 40 tahun. Menemukan dhamma di usia 80 tahun. Kemudian menemukan dhamma pas lahir ya. Mau tidak mau. Nah, nah, itu banyak kan banyak sekali faktor karena tergantung aha momennya itu kapan melihat dhamma ajaran Agung Buddha. Baik, terima kasih atas Silani Tiranandini. Baik untuk teman-temanku, khususnya anak-anak muda yang masih bersekolah, berkuliah, yang barangkali juga merasakan apa yang pernah aku rasakan, ya, insecure sebagai umat Buddha karena kita minoritas. Dan aku mau mengingatkan bahwa tidak perlu merasa insecure, kita bahkan harus bangga bahwa kita terlahir sebagai umat Buddha. Maupun teman-teman yang barangkali baru mengenal umat Buddha di ketika beranjak dewasa gitu. Kita harus bangga ya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari teman kita. Saya coba bacakan. Bila ada pasangan atas Oke. Silani yang beda agama, kita Oke. sebagai orang tua atau saudara bagaimana kita menghadapi bagaimana kita sebagai orang tua atau saudara menghadapi dan menanggapinya. Belum menikah dan bedanya dengan sudah menikah. Gitu. Mungkin respon kita ya terhadap orang yang kita kenal gitu, pasangannya beda, beda keyakinan gitu lah. Ya ini kan banyak terjadi di kota-kota besar ya, atas silang. Monggo. Oke, baik. Kita dengan server yang berbeda gitu ya. Oh, betul. Ibarat seperti misalkan saya mau menelpon saudari Meta. Nah, servernya A, sayanya servernya B. Mhm. Nah, kan kalau sama-sama server itu butuh modal, butuh modal pulsa yang ya, Bisa dibilang minim ataupun gratis kali ya. ya. Tapi kalau beda server, ya itu butuh pulsa yang misalkan 1 jam itu butuh berapa? Misalkan 50.000 gitu ya. Misal itu analogi saja. Mhm. Artinya saat kita menghadapi menghadapi mungkin teman ataupun saudara ataupun bahkan anak sendiri, ya itu mendapatkan kalau yang belum menikah calon, ya mendapatkan calon yang beda server. Ini dibahas berbeda ya. Nah, kalau semisal di dalam sebuah keluarga itu memang memiliki keyakinan yang kokoh,
memiliki keyakinan yang kuat dan melihat bahwa 3 permata ini adalah memang permata, benar-benar permata, kita bisa masuk, kita bisa sebelum janur kuning melengkung kan. Belum janur. Sebelum janur kuning melengkung, kita Mm-mm. bisa upayakan, kita dekatin, kita dekatin untuk tetap menjaga permata, ya, Mm-mm. tetap menjaga permata. Supaya apa? Ini semua adalah untuk kebaikan. Tapi sekarang pertanyaan jadi kritis. Tapi kan nggak apa-apa. Pada saat menikah, pada saat menikah itu kan misalkan beda server. Mhm. Tapi pada saat perjalanannya, nah itu kan masing-masing saya tetap menjadi umat Buddha. Kita ingat bahwa ketidakpastian itu akan terjadi. Perubahan pun juga akan muncul. Mm-mm. Ya. Siapa yang bisa memegang janji? Iya. Janji bisa Siapa yang bisa dipanggil memegang aja. janji secara pasti? Mm-mm. Nah, namun di sini manakala manakala ini yang misalkan belum terjalin dalam ikatan perkawinan, masih dalam perjalanan, yang memang beda server sebagai misalkan guru spiritual ataupun misalkan sebagai orang tua khususnya, karena orang tua memiliki peran yang cukup besar buat memberikan sebuah bimbingan, memberikan penguatan, pengertian, pemahaman kepada sang buah hati. Nah, karena masih pegang Mm-mm. penuh ya. Nah, selama masih belum menikah, tapi dengan cara yang elegan. Karena kan Mm-mm. caranya sudah berbeda antara anak-anak dengan dewasa. Karena kalau udah mau menikah, saya yakin di situ usianya tidak sebagai remaja lagi ya, tapi Mm-mm. sudah dewasa, misalnya 20 tahun ke atas ataupun bahkan 30. Kita bisa duduk berdampingan menyampaikan pemahaman-pemahamannya, bisa bertanya, berkonfirmasi dan juga sama-sama untuk berkolaborasi. Berkolaborasi di sini bukan memenangkan argumen, tapi bisa berkolaborasi berjalan ini untuk titik terangnya seperti apa. Maunya mama, papa, ibu, bapak, ataupun orang tua itu adalah tetap menjaga kelestarian dhamma. Tapi kenyataan berkata lain ya. Kenyataan berkata lain, anak ini kemudian mendapatkan calonnya itu misalkan berbeda. Mm-mm. Tetap kita bisa dampingi. Kita bisa ajak untuk terus berkomunikasi Mm-mm. sampai memang menyampaikan bahwa karena kan ada dua jawaban Iya, antara betul. antara post dengan next gitu kan. Dan itu masih bisa, saya yakin masih bisa selagi bisa diupayakan. Ya, selagi masih bisa diupayakan sebelum janur kuning Melengkung. melengkung ya. Sebagai orang tua itu punya peran yang besar untuk mendampingi Mm-mm. mendampingi anak-anak tersebut. Lalu bagaimana Teh Selani kalau misalkan itu sudah Menikah. menikah? Mm-mm. Kalau sudah menikah kita sebagai misalkan nih eh, sudah mengupayakan sedemikian rupa, tapi Mm-mm. memang bahasanya kalau ini adalah perlombaan, kita kalah nih, dalam hal kalah dalam hal untuk mempertahankan, ya, Mm-mm. kalah dalam hal untuk mempertahankan. Oke, selagi kita sudah ada usaha, kalah dalam mempertahankan, tapi kita tidak kalah untuk tetap mempertahankan keyakinan buat diri kita. Ya. Kita tetap tidak kalah.
mempertahankan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk diri kita. Meskipun kita dengan memasang benteng supaya mungkin anak, cucu, dan seterusnya itu bisa lompat ya, lompat pagar. Ya, itu sebenarnya memang di luar kendali kita. Namun tetap kita berupaya. Manakala mereka tetap untuk melompat pagar. Nah, pagar ya, dalam hal ini untuk keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, pertama adalah kita menerima, ya kan? Kita menerima ya memang berbeda. Sudah diupayakan, tapi tetap memilih perjalanan, memilih rumah yang berbeda. Itu ya, setidaknya Anda ataupun anak ataupun saudara dan juga teman, setidaknya tetap menjadi orang yang baik. Iya, setuju. Setidaknya menjadi orang-orang yang baik, bermanfaat untuk pribadi, untuk keluarga, dan juga untuk sosial, serta buat semuanya. Setidaknya di situ. Karena ini akan menjadi yang menuntun. Nah, meskipun ini sudah berbeda, ketika manakala yang misalkan anak ada hubungan dekat, kemudian bertindak yang kurang oke ya. Nah, bertindak kurang oke, siapa yang terkena? Pasti Tetap orang-orang orang yang terdekat. ya, tetap orang-orang terdekatnya itu yang akan terkena dampaknya. Nah, tapi saya yakin omongan-omongan ataupun asumsi-asumsi dari orang lain, manakala orang terdekatnya itu melompat pagar, tetap akan ada dampak. Ya, akan ada dampak, ya, asumsi, argumen, sanggahan, saran, masukan, dan juga teman-temannya. Nah, itu pun harus dikomunikasikan sama orang terdekatnya. Salah satu misalkan anak ataupun saudara dan seterusnya. Itu perlu untuk dikomunikasikan. Supaya pada saat ada yang bertanya, ada yang bertanya kepada anaknya, saudara dan seterusnya, ataupun yang misalkan sebagai orang tua ataupun saudara terdekat, kok bisa sih? Kok bisa sih? Nah, itu bisa satu jalan, satu jawaban. Meskipun Iya, tidak sama ya kata-katanya ya. Tapi setidaknya itu tanpa menyakiti satu dengan yang lain. iya, setuju, setuju, setuju. Itu bisa selaras satu topik lah intinya itu. Iya, Satu topik antara maknanya mungkin sama ya, dalam walaupun penyampaiannya. penyampaiannya beda-beda. Betul, itu demikian. Kita sebagai orang dekat ataupun orang jauh, misalkan kita sebagai teman, kalau misalkan melihat yang sudah misalkan melompat pagar, ya kita tetap termotivasi, tetap bangga buat diri kita. Tetap bangga, kita punya daya juang mempertahankan tiga permata kita tanpa memberikan sebuah justifikasi kepada mereka yang melompat pagar. Iya, iya, setuju sekali. Karena mereka itu punya pertimbangan-pertimbangan yang di luar pemikiran Apa kita. yang kita pikirkan? Ya, di luar ekspektasi kita. Betul, Satu betul. kata yang biasanya diungkapkan, kok bisa ya? Iya, sering banget. Pertanyaan apa sih yang nggak bisa gitu kan? Apa sih Apa sih yang yang tidak mungkin di dunia ini ya? tuh banyak jalan menuju Roma kan ini peribahasanya itu Iya. demikian. Tapi ini semua bergantung value dari keluarga masing-masing. Ya, Ya, itu yang paling penting sih. yes, value yang diterapkan dan juga bagaimana konsistensi dari value tersebut telah dibangun Diterapkan. dalam sebuah keluarga. Iya, iya. Setuju, setuju, setuju. Ini memang menarik ya, karena saya yakin teman-teman yang mendengarkan saat ini di Zoom maupun yang sedang menonton di YouTube, pasti setidaknya pernah mendengar kisah seperti ini, maupun yang pernah mengalami. Jujur saya punya teman
awalnya aktif banget di Hmm, kegiatan Buddhis gitu, di organisasi Buddhis, tapi ternyata ya lompat pagar juga. hmm, hmm, Ya hmm, waktu hmm. itu saya masih muda, masih bersekolah lah, saya belum tahu gimana caranya Hmm, berkomunikasi, saya takut melukai perasaannya. Jadi ya saat itu saya tidak bisa melakukan apa-apa. Cuma ya saat ini karena teman saya sudah menikah, saya turut berbahagia dan ya itu adalah bagian dari perubahan gitu. Dan betul, pasti betul, teman saya punya pertimbangan-pertimbangan yang sebaiknya saya cukup menghargai aja. betul. Tapi ini menjadi sangat menarik uh, Mhm. untuk jadi ini ya, jadi salah satu topik. Ya, Sebenarnya juga saya um, tertarik, maksudnya tertarik di sini apa yang menjadi motif misalkan kan semua yang ingin saya tahu tuh adalah pertimbangannya tuh apa? mhm. Pertimbangan kenapa bisa bisa misalkan melompat melompat pagar kayak gitu, itu yang menjadi salah satu faktor rasa ingin tahu sebenarnya buat buat diri saya Iya, pribadi. Hmm. mhm. Karena Tanpa tanpa penasaran kan. tanpa menyalahkan yang bersangkutan, tapi penasaran. Mhm, Kenapa? Saya yakin di situ ada pertimbangan yang memang menjadi menjadi polemik ya, menjadi polemik dan membuat seseorang itu memilih. Nah, mhm, memilih memilih pilihannya mhm, untuk kehidupan dalam keberlangsungannya itu. Seperti mhm, kalau misalkan mungkin Saudari Meta ketika di swalayan ataupun di mall kan banyak sekali warna baju kan. mhm, mhm, betul. Banyak sekali warna baju dan juga stylenya juga juga cukup cukup beragam Mhm, dan tentu yang dipilih oleh Saudari Meta ada indikator-indikatornya. Oh, saya milih warna ini, style yang demikian. Kenapa? Oh, karena saya mempergunakan yang dengan style ini untuk misalkan ke wihara. Oh, mhm, itu ada masing-masing pertimbangannya kan. Tapi mhm, sejauh sejauh ini itu saya belum belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya mhm, kepada mereka yang misalkan melompat. mhm. Nah, mungkin bisa menjadi salah satu topik. Penelitian ya, bisa diteliti kayaknya. Bisa menjadi salah satu topik yang Mhm, memang yang memang itu apa ya, membuat membuat dirinya itu bisa lompat-lompat pagar itu kenapa, misalkan kayak mhm, gitu. Bukan bukan untuk mencari mencari kesalahan sih enggak, hanya mhm. memaklumi Penasaran. memaklumi dalam pilihannya, itu adalah demikian. Namun kalau kita mencari kenapa sih mereka demikian kenapa sih mereka demikian, memang itu akan membuat waktu kita ya butuh waktu aja, tidak terbuang sih enggak, tapi waktu kita, fokus kita itu jadi tercabang lumayan ya lumayan banyak dan juga banyak sekali yang perlu kita kita pikirkan gitu. Mhm, Ya mudah nanti suatu saat manakala berjumpa dengan sosok tersebut, nah mungkin Saudari Meta bisa bisa bertanya sekadar untuk oh memberikan sebuah komparasi aja buat pribadi. iya. Boleh 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 boleh. Ini menarik ya, terkait apa namanya, kita analogikan sebagai lompat pagar ya, Tasilania. Apakah umat Buddha yang memutuskan untuk berpindah keyakinan ini menandakan bahwa karma orang tersebut terlahir sebagai umat Buddha, mengenal umat Buddha hanya sebatas itu. Misalnya, seseorang terlahir sebagai udah umat Buddha dari lahir, tapi ketemu jodoh misalnya itu di usia 25 tahun dan kebetulan beda keyakinannya. Nah, lompatlah dia pagar tersebut. Apakah karma dia menjadi umat Buddha itu hanya sepanjang di 25 tahun tersebut? Ataukah ya ada faktor lain gitu? Oke, memang kita mengenal tentang istilah tilakana ya, yaitu adalah Hmm. anatta, tidak semua itu bisa menjadi faktor utama dan juga Hmm. faktor satu-satunya. Cukup Hmm. banyak yang menjadi faktor-faktor
untuk bisa membuat seseorang itu misalkan lompat lompat pagar, ya. Memang salah satu faktor. Nah, itu oh mungkin, ya ini kan mungkin karena kita belum bisa memberikan sebuah data. Nah, hanya sama-sama Buddha. Misalkan, dulu nih saudari Meta karena dari kelahiran yang sebelum sekarang itu sangat Mm-mm. aktif sekali dan terus rajin ke wihara dan juga terus untuk menjalankan praktisi lah. Kemudian sehingga sekarang pun juga tetap dekat dengan Dhamma. Kemudian juga wajahnya menawan, kan kemudian tata lakunya juga juga baik. Nah, karena pada kehidupan di misalkan 5 kehidupan yang sebelum sekarang itu memang membuat kondisi sehingga sekarang tetap berlanjut gitu. Nah, itu memang ada, tapi kita tidak bisa pastikan. Kita Mm-mm. tidak bisa pastikan dalam bentuk data, ya, dalam bentuk data apakah memang kalau misalkan ketemu Dhamma itu pada usia 80 tahun, ketemu Dhamma itu dari lahir sampai 25 tahun kemudian lompat pagar. Nah, itu kalau kita menganalisis tentang hukum karma, analisis tentang hukum karma. Nah, pada kondisi-kondisi yang sudah dikondisikan di sebelum-sebelumnya, kemudian itu akan menjadi rentetan, jadi rantai-rantainya itu saling mengkait, ya. Kaitannya, rantai-rantainya itu saling mengkait antara kehidupan dengan kehidupan dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Nah, manakala dari kaitan-kaitannya ini namanya juga mengkait, itu punya kekuatan yang semakin lama juga semakin akan berkurang. Nah, kalau tidak diberikan, misalkan kalau besi itu kan lambat laun jadi tieng ya, berkarat maksudnya, ya Proses gitu. berkarat. Hmm. Nah, kalau kita sudah melihat karatnya ini tidak kita bersihkan dan juga kita tidak lihat lagi, ya itu akan jadi tergerus lagi kan, tergerus akan jadi bisa lepas. Nah, itu itu analoginya. Itu teranalogi adalah demikian. Berdasarkan hukum hukum karma yang memang saling saling mengkaitkan kondisi demi kondisi. Apakah sampai 25 tahun itu aja? Itu faktornya apa? Nah, itu banyak faktor. Ya, kenapa kok dia bisa bisa berpin ber, ber apa melompat pagar ketika usia 25 tahun? Kenapa kok dia bertemu dengan Dhamma itu 80 tahun? Ya, itu kita bisa analogikannya adalah demikian. Tapi kita ingat bahwa itu semua bukan faktor satu-satunya dan juga bukan faktor utama karena masing-masing punya punya fungsionalisme yang berbeda. Hmm. Mengerti. Wah, tidak terasa udah mau jam 9. Seru banget. Ini salah satu dari sekian banyak diskusi Dhamma terseru saya, ya, sepengalaman saya atas Silani. Terima kasih banyak atas Silani sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari saya secara personal maupun pertanyaan dari sahabat Dhamma yang telah menitipkan pertanyaan ke rekan kita. Baik, nanti mungkin kita akan lanjut lagi di lain kesempatan ya untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk bertanya. Saat ini kita lanjutkan saja ke sesi closing statement dari Atas Silani. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya yang berada di room Zoom maupun di kanal YouTube karena menyaksikan dalam uraian Dhamma ini menjadi kondisi yang baik buat kita semuanya. Karena salah satu faktor kita untuk menambah pengetahuan dan juga untuk memperkokoh latihan dan juga keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu dengan Dhamma Sakaca, serta dengan melakukan Dhamma Desana. Karena pada malam hari ini kita berdiskusi Dhamma dengan luar biasa,
Dan tentunya dhamma itu merupakan sesuatu hal yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan juga indah pada akhirnya. Nah, dengan tadi disampaikan oleh Saudari Meta di penghujung ini kita tetap berbahagia dan juga di penghujung ini kita tetap untuk latihan dalam dhamma untuk kemajuan diri kita masing-masing. Nah, karena pada Sang Yuta Nikaya pun juga tersampaikan ya itu mengenai tentang bahwa kesejahteraan di dalam kehidupan itu adalah wajar dan juga kemerosotan dalam kehidupan itu juga wajar. Mereka yang mencintai dhamma tentunya akan hidup bahagia, sejahtera. Mereka yang membenci membenci dhamma, kehidupannya akan merosot. Nah, maka dari itu, keindahan dhamma ini kita patut untuk bangga menjadi umat Buddha. Nah, karena mutiara Dhamma, mutiara Sangha, dan juga mutiara Buddha ada di dalam diri kita, mari kita sinarkan mutiara-mutiara di dalam diri kita masing-masing. Oke, semuanya dalam kebajikan ini turut bermudacita, turut berbahagia, dan semua makhluk yang tentunya dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun, juga merasakan kebahagiaan dalam kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini. Oke, sekian, terima kasih. Namo Buddhaya, Satihontu. Nama budaya Tasilani. Baik, terima kasih ya Tasilani untuk closing statement-nya ya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini dengan bersama-sama memanjatkan Patidana yang akan dipimpin oleh Atasilani. Oke, baik buat semuanya, dimanapun keberadaannya, baik di Rumjung ini dan juga di kanal YouTube yang mendengarkan ataupun juga menyimak, mari kita melakukan pelimpahan jasa ataupun patidana setelah kita melakukan kebajikan pada malam hari ini. Handamayang patidanang karomase punyasida nikatassa yananya nikata nime te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditha me cap iya dithawa anye macat tawerino satta tithanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukhajiwino khemappadan capappontu te sasi jatang subha sadu sadu sadu.
Manunggudana Atasilani telah memimpin pembacaan Patidana. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan pengumuman yang akan disiarkan oleh rekan kita melalui share screen berikut ini. Teman-teman Dama, apabila ingin membantu mendukung acara Dama Sakaca Online ini dapat melakukan dana di rekening berikut. Dan jangan lupa kita juga ada cantik pagi sore yang dipimpin oleh Biku Teja Punya Nama Tema. Kemudian kalau teman-teman sedama ingin menambah koleksi batik, bisa dibeli di Batik Kinara Kinari melalui Facebook dan Instagram batik_kinara_kinari. Untuk mendapatkan info lebih update, kumpulan jadwal Dama online disertai link otomatis bisa mengunjungi di laman website www.kalianita.info. Baik, Romo Ramani, teman-teman sebedama yang ada di Zoom maupun di YouTube, terima kasih sudah menyimak acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini dengan tema Menjadi Umat Buddha. Teman-teman, sebaiknya sebelum kita mengakhiri diskusi pada malam hari ini, kita bersama-sama memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, Romo Ramani, teman-teman sedama yang ada di Zoom maupun di YouTube, terima kasih sudah berpartisipasi menyimak diskusi Dhamma kita pada malam hari ini bersama Atasilani Tiranandini dengan tema Menjadi Umat Buddha. Teman-teman, terima kasih sekali saya ucapkan sudah meluangkan waktunya belajar Dhamma, mengupgrade ilmu kita untuk kemajuan batin kita masing-masing di rumah. Semoga diskusi Dhamma kita pada malam hari ini dapat mengkondisikan batin kita menjadi lebih damai, lebih bahagia, dan juga bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam jalan Dhamma. Teman-teman sedama, baiknya kita mengingat bahwa kelahiran sebagai manusia, apalagi terlahir sebagai umat Buddha adalah suatu karma baik yang sulit sekali. Karma baik yang sangat langka. Kita patutnya bersyukur, kita patutnya berbangga. Namun jangan lupa untuk tetap berlatih agar rantai karma kita terhadap kelahiran, mengenal ajaran Buddha ini tidak keropos. Kita harus terus menambah keyakinan kita, memperkuat keyakinan kita berada di jalan Buddha. Baik, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Atasilani Tiranandini atas penyampaian Dhamma yang luar biasa sekali. Diskusi pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali. Saya personal mendapat banyak sekali wawasan dan ilmu pada malam hari ini. Saya Metata Maganda Puspita selaku moderator pamit undur diri. Sotihotu, Namo Buddhaya. Sampai ketemu lagi.